Hai guys, balik lagi dengan YouTube channel kita. Nama gue Jeffrey. Dan di video kali ini gue mau share resep risol isi mayo yang melimpah banget. Nah, kalian mungkin tadi udah lihat ya sekilas cuplikan videonya. Dan judulnya juga udah kelihatan. Jadi gue membuat ini di rumah ketika masa social distancing, di rumah aja. Ini terinspirasi dari beberapa orang dari beberapa resep yang gue lihat di internet dan gue adjust sendiri. Dan ini gue buat resource-nya ini bareng teman-teman beberapa. Jadi gue kasih kredit juga buat teman-teman yang bantu waktu datang ke rumah ini. Nah, video ini gue shoot untuk Instagram, jadi format videonya agak sedikit berbeda. Ini videonya video vertikal yang tinggi gitu. Nah, gue akan coba masukkan ke dalam YouTube, jadi videonya mungkin gak akan full lebar gitu. Tapi semoga videonya ini bermanfaat buat kalian yang pengen mencoba kreasi risol isi mayo yang melimpah banget. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita lihat cara pembuatannya yuk. Let's go! Oke, jadi kita akan mulai dengan bahan kulitnya dulu. Ini pertama-tama 700 gram tepung terigu. Kemudian 1 bungkus kaldu ayam. Ini bisa lebih sedikit atau lebih banyak, tergantung kan mau seberapa gurih ya. 2 sendok teh lada putih. Kemudian 2 sendok teh garam. Ini juga bisa dikurangi kalau kalian tidak mau terlalu asin gitu. Kemudian 4 butir telur kuning dan putihnya dimasukkan. Nantinya ini semua akan dicampur untuk menjadi adonan kulit untuk risolnya. Kalian bisa menggunakan whisker seperti ini, aduk perlahan-lahan sampai sedikit demi sedikit mulai bercampur gitu. Ini akan kalian campurkan dengan 700 ml susu full cream. Tapi harus sedikit demi sedikit ya supaya adonannya bisa bercampur rata gitu. Kalian juga bisa menggunakan air kalau tidak mau menggunakan susu, 700 ml juga. Tapi kalau kita di sini pakai susu full cream ya. Nah, ini teksturnya harus seencer ini, jadi kalian harus tambahkan lagi nanti 300 ml air kurang lebih. Karena ketika dimasak di pan atau teflon nanti itu tidak boleh kental sama sekali, jadi harus encer gitu. Oke, kompor elektronik ini sekitar 600 sampai 900 watt, jadi apinya kayak api sedang gitu, panas sedang. Kalian akan bikin lapisan kulit seperti ini. Dia lumayan tipis ya, jadi mudah robek sebenarnya. Jadi kalian harus berlatih juga. Mungkin 2-3 kali awal akan gagal, tapi setelah itu mungkin akan mudah gitu. Seperti ini ya, jadi dia tipis dan gampang robek sebenarnya. Nah, kita lanjut ke bahan untuk isian mayonya. Ini kalian bisa ambil seledri dan diiris secukupnya. Kemudian 1 sendok teh garam. Ini kita menggunakan mayones instan, jadi ini rasanya sudah asin gitu. 10-12 sendok makan mayones instan, atau mayones yang segar bisa juga kalian bikin sendiri sebenarnya. Jadi kalian akan bisa tes rasanya apakah sudah cukup asin atau belum dengan dicicipi langsung. Ini 10 butir telur yang sudah direbus. Kalian hancurkan dengan garpu, tapi jangan sampai terlalu halus ya, karena kita maunya ada tekstur telur di dalam risolnya itu. Nah, kita akan mulai dengan penggulungan risolnya. Jadi siapin 1-2 lembar smoked beef atau ham. Kemudian 1 sendok makan isian mayo. Tapi kalau kalian mau lebih banyak dari itu sih bisa juga sebenarnya ya. Tergantung selera dan tergantung ukuran kulit kalian juga. Kalau untuk kita ini kulitnya tidak terlalu besar, jadi 1 smoked beef cukup. Nah, ini digulung rata seperti ini hingga membentuk seperti lumpia gitu ya. Nih kita ulangi lagi. Jadi 1 smoked beef, 1 lembar smoked beef, kemudian 1 sendok makan bahan isian mayo tadi. Ini digulung rata perlahan-lahan. Seperti ini. Nanti dari bahan ini bisa dibuat sekitar 30 risoles ya. Ini kita buat satu terakhir yang ukuran besar. Jadi kita menggunakan 3 smoked beef dan 2 sendok makan isian mayonya. Jadi ini akan menjadi super besar. Telur rebus kita juga lumayan hancur ya. Jadi kalau kalian mau teksturnya yang lebih terasa, itu telurnya mungkin jangan sehancur ini gitu. Bisa jadi kayak bentuk kotak-kotak dan sesuai selera kalian. Nah, ini sudah siap digoreng ya.
Oh ya, sebelum digoreng ini kalian balur dulu dengan kocokan kuning dan putih telur. Kocokan telur ya jadinya. Kemudian dibalurkan ke tepung roti. Kalau bisa tepung rotinya ini jangan terlalu besar ukurannya supaya lebih bagus gitu digorengnya nanti. Tepung roti banyak sih mereknya ya, beberapa. Tapi kalau bisa cari yang ukuran crumble atau remah-remahnya itu tidak terlalu besar supaya tidak mudah lepas waktu digoreng gitu. Ya, seperti ini dibalurnya. Nah, ini udah siap digoreng. Kalian siapin dulu minyaknya dengan panas medium ya, jangan terlalu panas supaya tidak terlalu cepat gosong. Tapi pada dasarnya semua bahan ini sebenarnya udah matang sebenarnya, karena semuanya kan bahan matang. Nah, ini kalian sekali-sekali putar supaya tingkat kematangannya merata ya, supaya tidak ada bagian yang terlalu gosong gitu. Ini kalian angkat, cepet banget, ini cuma beberapa menit aja. Yang sudah kita bilang tadi, hasilnya ini bisa sampai 30 rissoles ya, tergantung kan menggunakan isian rissolenya seberapa banyak gitu. Diangkat satu persatu. Nah, ini udah selesai sebenarnya, tinggal kita lihat hasilnya seperti apa ini. Kita potong jadi 2. Nah, seperti ini hasilnya. Ini meleleh banget isian mayonya, dan kulitnya ini super crispy. Enak banget. Jadi selamat mencoba.